Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agus Salim dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Di sini, melalui video ini, saya ingin menjelaskan mengenai dua hal. Yang pertama yaitu analisis kampanye sosial dengan teori planned behavior, dan yang kedua yaitu analisis pembentukan konsep diri seseorang di media sosial menggunakan teori interaksionisme simbolik. Pertama yang ingin saya bahas yaitu mengenai analisis kampanye sosial dengan teori planned behavior, dan di sini saya mengambil kasus yaitu kampanye anti riba. Apa sih riba itu? Riba adalah berasal dari bahasa Arab yaitu robo yarbu, yang artinya tumbuh dan bertambah. Riba juga disebut sebagai ziyadah yang artinya tambahan. Adapun menurut istilah teknis, riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga berarti kelebihan yang diperoleh atas pertukaran antara dua atau lebih barang yang sejenis yang berlangsung di pasar, seperti itu. Dan di dalam Al-Quran, praktik riba ini sangat diharamkan. Sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan teori planned behavior? Model teori planned behavior menjelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan seseorang ini timbul dikarenakan adanya minat untuk melakukan sesuatu atau untuk berperilaku. Dalam teori planned behavior ini ditentukan berdasarkan tiga faktor utama. Yang pertama yaitu sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior, dan yang kedua ada norma subjektif atau subjektif norm, dan yang ketiga ada persepsi kontrol perilaku atau perceived behavior control. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis kampanye anti riba menggunakan teori planned behavior, di mana kampanye anti riba sendiri ini biasanya disampaikan oleh komunitas anti riba, para ulama ataupun ustadz yang menjelaskan mengenai konsekuensi atau bahaya riba, dan biasanya juga disampaikan oleh Bank Syariah untuk menarik minat nasabah untuk menabung di bank syariah. Dan yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sikap atau attitude. Sikap dianggap sebagai variabel pertama dari perilaku. Sikap adalah kepercayaan positif atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. Dalam konteks kampanye anti riba, individu terhadap penghindaran riba akan mempengaruhi niat mereka untuk menghindari tindakan riba itu sendiri. Di sini saya juga telah mendapatkan sebuah penelitian berdasarkan penelitian dari Nuraini dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2022 yang berjudul Fenomena Hijrah Pegawai Bank pada Komunitas X-Bank di Kota Makassar. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa fenomena hijrah komunitas X-Bank di Kota Makassar lebih kepada pandangan komunitas X-Bank terhadap kegiatan bank syariah. Motivasi hijrah dikarenakan adanya keyakinan dalam diri mereka bahwa lembaga keuangan konvensional mengandung transaksi ribawi yang harus dihindari, sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari bank konvensional dan mencoba untuk beralih atau melirik ke bank syariah atau melihat kegiatan yang ada di bank syariah. Dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh Dewi dan juga Lestari yang dilakukan pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Theory of Planned Behavior atau TPB pada pengukuran persepsi pendapatan bunga bank konvensional menunjukkan persepsi individu terhadap larangan riba tidak mampu memberikan dorongan kuat untuk menghindari pendapatan bunga bank yang termasuk riba, sehingga tingkat pemahaman individu terhadap riba tidak berbanding lurus dengan niat untuk menghindarinya. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa pemahaman individu terhadap riba itu sendiri tidak berbanding lurus atau tidak mempengaruhi niat mereka untuk menghindarinya. Yang kedua yaitu ada norma subjektif atau subjective norm, di mana norma subjektif diasumsikan sebagai suatu fungsi dari belief yang spesifik dari seseorang
untuk setuju atau tidak setuju untuk menampilkan suatu perilaku. Untuk norma subjektif sendiri merujuk pada pengaruh orang-orang terdekat pada individu seperti keluarga, teman, atau kolega terhadap niat individu untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam kampanye anti riba, norma subjektif dapat mencakup dukungan atau penentangan dari orang-orang di sekitar individu terkait dengan penghindaran riba. Di sini juga termasuk dari pengaruh komunitas anti riba dalam menyampaikan kampanye anti riba itu sendiri, atau pengaruh dari para ulama atau ustadz yang biasanya menyampaikan mengenai konsekuensi riba atau hukum riba, atau juga dilakukan oleh bank bank syariah untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan atau beralih dari bank konvensional ke bank syariah seperti itu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan juga Lestari pada penelitian yang saya temukan juga sebelumnya, di sini norma subjektif berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap niat. Artinya dukungan orang-orang di sekeliling individu mampu memberikan motivasi untuk menghindari pendapatan bunga namun tidak begitu kuat seperti itu. Selanjutnya yaitu kendali perilaku yang dirasakan atau perceived behavior control. Faktor ini berkaitan dengan sejauh mana individu merasa memiliki kendali atau kemampuan untuk melakukan atau menghindari suatu tindakan. Dalam konteks kampanye anti riba, kendali perilaku yang dirasakan mungkin mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan individu untuk menghindari riba, seperti pengetahuan keuangan atau ketersediaan alternatif halal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan juga Lestari yang dilakukan pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Theory of Planned Behavior pada pengukuran persepsi terhadap bunga bank konvensional, menunjukkan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat. Artinya keyakinan individu mengenai kemampuannya untuk menghindari riba dalam bentuk pendapatan bunga bank memberikan motivasi yang besar. Kesimpulan dari analisis kampanye anti riba yaitu dengan menggunakan teori plan behavior, yaitu menurut saya kampanye anti riba dapat dikatakan belum berhasil. Tersebut dapat dilihat juga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ihsan dan kawan-kawan pada tahun 2022 mengenai analisis minat masyarakat terhadap perbankan syariah di wilayah Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, yang menyatakan bahwa minat masyarakat di wilayah Kecamatan Panceng masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah, kemudian belum paham dengan sistem dan operasional yang diterapkan pada bank syariah, serta rasa nyaman terhadap bank konvensional karena mereka lebih dulu mengenal bank konvensional juga menjadi faktor dari kurangnya minat masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kampanye anti riba di sini belum dapat dikatakan belum berhasil. Berdasarkan analisis tersebut, di sini saya ingin memberikan saran-saran. Yang pertama yaitu um, memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi riba dan mengajak komunitas dan para ulama atau ustadz dalam sosialisasi bahaya riba kepada masyarakat. Terus yang ketiga yaitu mengoptimalkan sosialisasi ke masyarakat mengenai produk-produk atau sistem-sistem bank syariah secara menyeluruh sehingga masyarakat juga dapat tertarik untuk menggunakan bank syariah seperti itu. Dan yang keempat yaitu memperbanyak campaign anti riba melalui media sosial, dikarenakan saat ini media sosial merupakan media yang sangat mudah untuk menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis identitas atau konsep diri seseorang di media sosial menggunakan teori interaksionisme simbolik. Di sini saya mengambil kasus atau analisis pada akun Instagram maretaan underscore atau @maretaan underscore. Sebelum kami masuk ke pembahasan, di sini kami ingin mengonfirmasikan terlebih dahulu bahwa
pemilik akun @maretaan_ ini merupakan seorang penggemar K-pop atau Korean pop dan juga cosplayer atau seseorang yang memperagakan karakter anime Jepang. Atau sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori interaksionisme simbolik, di mana teori interaksionisme simbolik yang digagas oleh George Herbert Mead di sini terbagi menjadi 3 konsep, yaitu yang pertama ada mind, yang kedua ada self, dan yang ketiga ada society. Di sini untuk mind sendiri yaitu kemampuan seseorang menggunakan simbol yang memiliki makna sosial yang sama dengan pikiran manusia. Di sini terdapat 3 unsur penting dalam mind, yaitu significant symbol, thought, dan juga role taking. Yang kedua yaitu ada self. Dan yang untuk self sendiri yaitu menurut ahli West and Turner, konsep diri self dapat dimaksudkan sebagai kemampuan seseorang dalam mencerminkan pandangan diri dari sudut pandang orang lain. Unsur-unsur dalam self yaitu looking glass self, reflected appraisals, dan pigmentation atau Pygmalion effect. Dan yang ketiga yaitu society. Menurut West and Turner, pentingnya dari masyarakat yang memiliki pengaruh pikiran dan diri. Sementara itu, society terbagi menjadi 2, yaitu particular authors dan juga generalized author. Selanjutnya di sini akan kami bahas yaitu mengenai teori analisis akun @maretaan_ dalam menggunakan teori interaksionisme simbolik. Di sini konsep yang pertama yaitu mind, dan mind sendiri untuk menganalisis akun maretaan_ yaitu menggunakan signifikan simbol, di mana signifikan simbol maksudnya adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atas dasar makna yang dimiliki. Dalam hal ini, unggahan akun @maretaan_ menunjukkan bahwa dia ingin dimaknai oleh orang lain sebagai seorang penggemar K-pop atau Korean pop atau cosplayer atau yang berperan menjadi seorang anime atau memakai kostum seorang anime agar terlihat seperti anime yang ada di Jepang, seperti itu. Yang kedua dalam unsur mind atau yaitu role taking, di mana role taking adalah makna yang berganti dalam proses interpretif. Di sini dalam hal ini unggahan @maretaan_ menunjukkan bahwa saat dia menggunakan kostum yang menyerupai anime Jepang, dia mengambil peran sebagai seorang cosplayer. Dan saat dia menghadiri konser Korean pop atau K-pop, dia berperan sebagai penggemar atau menunjukkan bahwa dia seorang penggemar idol K-pop atau seorang K-popers. Konsep yang kedua yaitu ada self, di mana yang pertama saya mengambil konsep looking glass self, di mana teori looking glass self sendiri adalah menggambarkan tentang perkembangan diri seseorang melalui cermin. Cermin ini merefleksikan apa yang ada di depannya sehingga seseorang dapat melihat dirinya. Jadi apa yang dia gunakan, apa yang dia refleksikan, ini nanti akan mencerminkan orang lain dalam melihat orang tersebut. Di mana dalam hal ini unggahan @maretaan menunjukkan bahwa saat dia menggunakan kostum yang menyerupai anime atau karakter tokoh anime Jepang, orang lain akan melihat dia meniru karakter atau tokoh anime Jepang. Jadi di mana di sini orang akan beranggap sebagai dia seorang cosplayer, seperti itu. Dan yang kedua, saat dia menghadiri konser K-pop dan mengunggahnya di Instagram, orang lain akan beranggapan atau menganggap dia sebagai seorang idol K-pop atau seorang K-popers. Konsep self yang kedua yaitu ada reflected appraisals, di mana reflected appraisals memaksudkan bahwa konsep diri memberikan motif penting untuk perilaku yang ada
dipengaruhi oleh nilai atau penilaian dan keyakinan dan perasaan tentang diri. Jadi, komentar positif pada akun @maretaan saat menjadi cosplayer memiliki reflected appraisals yang positif, di mana di sini komentar-komentar positif bisa seperti gemas, cantik, cute, atau lain sebagainya yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan komentar yang positif. Hal tersebut konsep self yang ketiga yaitu Pygmalion Effect, di mana Pygmalion Effect dikemukakan untuk menyadari bahwa seseorang memiliki potensi untuk menjadi subjek dan objek bagi diri sendiri melalui bahasa. Teori ini memaksudkan bahwa seseorang bertindak berdasarkan ekspektasi atau harapan orang lain, di mana Pygmalion Effect dapat dilihat pada akun @maretaan_, yaitu pada saat followers atau seseorang menandai akun Instagram dari @maretaan itu sendiri, di mana konsep yang ketiga yaitu society. Di sini konsep pertama yang ingin saya analisis yaitu menggunakan particular others, di mana individu-individu dalam masyarakat yang signifikan bagi seseorang, bisa itu anggota keluarga ataupun kolega di tempat kerja dan teman. Saat melakukan wawancara dengan pemilik akun @maretaan_, dia mengungkapkan bahwa dia tidak diizinkan oleh orang tuanya dalam mengikuti kegiatan sebagai seorang cosplayer. Namun dukungan dari teman-temannya menjadikan iya atau dia ingin tetap menjadi seorang cosplayer, bahkan diminta untuk menjadi atau mendapatkan request dari teman-temannya untuk memerankan karakter anime yang lain. Bahkan dalam kesempatan yang lain dia diminta untuk membantu dalam sebuah kegiatan event mengenai atau event tentang cosplay itu sendiri. Konsep society yang kedua yaitu ada generalized order, di mana masyarakat bisa terbentuk dikarenakan tiap-tiap pribadi yang ada di dalam masyarakat sependapat untuk menerapkan peraturan atau nilai yang telah disetujui bersama-sama. Di sini dapat kita lihat saat saat akun @maretaan_, ini mengunggah foto di mana dia memerankan sebuah karakter anime dari Jepang, ada komentar yang menyebutkan dia adalah seorang wibu seperti itu, di mana kebanyakan orang memang beranggapan bahwa seseorang yang berperan atau melakukan kegiatan cosplay di sini banyak yang menyebutnya sebagai seorang wibu. Yang terakhir yaitu peranan simbol dalam membentuk identitas. Di sini simbol sangat berperan dalam membentuk identitas seseorang. Seperti halnya pada akun Instagram @maretaan_, dengan menggunakan foto yang menggunakan kostum seperti karakter anime Jepang, ini dapat dikatakan dia adalah seorang cosplayer. Dan ketika dia mengunggah foto yang memperlihatkan pada saat dia menonton acara atau menonton konser K-pop dengan atribut seperti light stick atau banner atau hal-hal lain yang menunjukkan bahwa kegemaran dia terhadap K-pop, ini menunjukkan bahwa dia adalah sebagai seorang K-popers atau penggemar idol K-pop atau Korean pop. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau komentar, saya mohon maaf atas mungkin ada kesalahan kata atau baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Apabila memungkinkan ada komentar, kritik atau saran agar dapat membangun pengetahuan saya, mungkin dapat dikirimkan melalui email yaitu ahmadagusalim07@gmail.com. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.